Bab 3 Sue Xian. Chen Xiang duduk bersila di tanah, memusatkan energinya, dan menunggu pembuluh darah dewa bergerak ke tubuhnya. Bai Yuyo dan Su Meiyao menekankan tangan ramping mereka di perut Chen Xiang, dan melihat bahwa masing-masing 101 kabut hitam keluar dari tangan batu giok mereka. Yang hitam adalah nadi Bai Yuyo yang paling yin, dan yang putih adalah yang paling ilahi dari Su Meiyao. Pembuluh darah ini terlihat sangat ajaib. Satu putih dan satu hitam muncul di tubuh Chen Xiang seperti aliran udara, dan bergerak melalui otot, tulang, dan meridian di tubuhnya, bersirkulasi dan mengalir, meridiannya secara bertahap semakin besar, dan tulang serta otot diperkuat berkali-kali. Setelah siklus, aliran udara putih dan hitam terakhir bertemu di dantiannya untuk membentuk diagram Tai Chi Yin Yang. Ini adalah wadah ilahi Yin Yang. Su Meiyao dan Bai Yuyo tidak bisa membantu tetapi tergerak ketika mereka melihat perpaduan sukses Chen Xiang dari dua urat ilahi Yin dan Yang. Mereka sangat bersemangat. Mereka pikir sulit untuk menggabungkan dua urat ilahi Yin dan Yang, tetapi mereka juga mencoba bereksperimen pada Chen Xiang, tetapi secara tak terduga berhasil. Su Meiyao dan Bai Yuyo mundur perlahan, menatap Chen Xiang yang diselimuti kabut hitam. Mereka semua saling memandang dengan mata yang rumit dan terkejut bersamaan. Dalam pengetahuan guru dan saudari mereka, tidak pernah ada orang dengan dua urat ilahi Yin dan Yang. Pada saat ini, mereka dapat mengetahui bahwa selama anak laki-laki di depannya ini berkultivasi, dia mungkin menjadi orang yang tak tertandingi di dunia. Chen Xiang membuka matanya. Pada saat ini, dia merasakan kenyamanan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, dan dia merasa bahwa dia telah menjadi sedikit lebih kuat. Apakah ini vena ilahi? Rasanya sangat enak. Bisakah saya memasuki real martial realm di masa depan? Chen Xiang berkata dengan penuh semangat, senyum jahat muncul di wajahnya, terlihat buruk, tidak sesederhana dan sejujur sebelumnya. Ini membuat kedua wanita cantik itu merasa sedikit khawatir. Di dunia seni bela diri ini, alam bela diri fana adalah alam awal yang dibagi menjadi 10 alam, pemurnian ki, pendinginan tubuh bela diri, meridian pemblokiran, ki sejati, kesadaran ilahi, geng sejati, kekuatan ilahi, bentuk sejati, dan kesempurnaan yang luar biasa. Dan di atas ranah seni bela diri biasa, ada juga ranah seni bela diri yang sebenarnya, yaitu ranah yang diimpikan oleh banyak pejuang. Ketika mereka mencapai ranah itu, mereka dapat memiliki kekuatan untuk membanjiri sungai dan lautan, bahkan memiliki 1000 tahun umur panjang. Chen Xiang terjebak di tingkat ketiga realm tubuh bela diri, dan tidak dapat melangkah ke tingkat keempat realm meridian. True Martial Realm? Ini hanya tidak menghormati pembuluh darah ilahi. Bai Yuyo mendengus dingin dengan jijik. Su Meiyao tampak serius, dan berkata, kamu memiliki meridian ilahi Yin Yang, jadi kamu perlu memperluas wawasanmu. Kekuatan di dunia ini tidak terbatas, dan ada banyak dunia yang berbeda. Benua Chenwu tempatmu berada sekarang hanyalah dunia fana. Ini hanya sebidang kecil tanah. Kamu harus ingat kontraknya, kamu harus membantu kami memulihkan kekuatan puncak. Ini bukan masalah sederhana. Chen Xiang mengangguk berat dan berkata, selama karena saya masih hidup, saya pasti akan memenuhi kontrak, memulihkan kekuatan puncak kedua saudara perempuan itu. Bai Yuyo berkata dengan puas, cara tercepat untuk membantu kami memulihkan kekuatan kami adalah dengan mengandalkan ramuan, tentu saja, itu adalah obat mujarab yang sangat tinggi. Setelah kita memulihkan kekuatan kita, kontrak kita itu bisa dianggap sukses. Ketika saatnya tiba, kita akan membalas dendam dari musuh kita. Chen Xiang merasa sedikit tersesat, jika dua wanita cantik tiada tara ini tetap di sisinya selamanya, itu akan menjadi kesenangan yang luar biasa. Su Meiyao mengeluarkan cincin dari rambutnya yang indah, dia melemparkannya ke Chen Xiang, dan berkata, pengenalan darah sama dengan menggunakan tas penyimpanan semacam itu.
Taruh aku dan kakak perempuan di dalamnya, lalu kamu bisa memanjatnya, dirimu. Naik! Kamu tidak bisa tinggal lama di sini, ini adalah tempat di mana monster raksasa sering muncul. Darah menetes, dan Chen Xiang segera menjalin kontak dengan cincin itu. Ruang di dalam cincin itu sangat kecil, hanya ukuran ruangan dalam buku itu, cincin penyimpanan legendaris harus memiliki ruang seluas laut. Senjata ajaib penyimpanan yang bisa menampung makhluk hidup. Ini membuat Chen Xiang kagum, tas penyimpanan biasa sangat langka, semuanya diturunkan dari sekte-sekte di Gunung Peri, belum lagi senjata ajaib untuk menyimpan makhluk hidup. Dia mengikuti saran Su Meiyao dan memasukkan kedua gadis itu ke dalam cincin penyimpanan. Setelah dia memakai cincin itu masih tidak terlihat di jarinya, membuat Chen Xiang diam-diam terkagum-kagum. Kemudian dia mengeluarkan ramuan yang diberikan oleh ayahnya dan memakannya. Dengan kekuatan yang cukup, dia mulai memanjat tebing dan meninggalkan jurang yang penuh dengan kematian ini. Ini merupakan tantangan besar baginya. Proses memanjat tebing membuat Chen Xiang sangat tertekan, karena dia tidak bisa melihat apapun di udara mati yang hitam, yang menambah kesulitan. Setelah siang dan malam pendakian yang sulit, Chen Xiang akhirnya memanjat. Awalnya dia pikir itu sulit untuk dicapai, tetapi karena pembuluh darahnya, ketika dia memanjat, dia menyerap banyak energi spiritual ke dalam tubuhnya dan membersihkannya. Kelelahan di tubuhnya membuatnya kuat dan galak sepanjang waktu. Setelah Chen Xiang naik, dia menginjakkan kaki dalam perjalanan pulang. Dia tidak bisa melihat Bai Yuyo dan Su Meiyao di dalam ring, tapi dia bisa merasakannya. Dua saudara perempuan, kapan kamu bisa mengajariku sihir dan keterampilan sihir? Chen Xiang bertanya dengan cemas, dia sangat ingin tahu tentang keterampilan sihir dan keterampilan sihir itu. Tubuhmu terlalu lemah untuk melatih keterampilan sihirku. Suara dingin Bai Yuyo datang. Su Meiyao berkata, keterampilan magis saya dapat dipraktikkan kapan saja. Anda dapat mulai berlatih setelah kembali ke kediaman Anda, dan saya akan mengajari Anda alkimia dan obat-obatan pada saat itu. Chen Xiang sangat gembira, dan melarikan diri. Kerajaan Nanu, kota harimau berjongkok di selatan, berpenduduk 1 juta, ini adalah kota yang makmur dan besar, dan ada juga keluarga seni bela diri yang terkenal di kerajaan Nanu, keluarga Shen. Keluarga Shen memiliki sejarah ribuan tahun, dan masih kuat serta memiliki warisan yang kaya, dapat bertahan selama ribuan tahun, yang membuktikan kekuatan keluarga Shen. Keluarga Shen sekaya negara musuh, dan itu adalah kekuatan paling kuat di kota Crouching Tiger. Villa keluarga Shen sendiri mencakup area seluas ribuan hektar. Ada halaman dan taman yang tak terhitung jumlahnya di villa. Ada pegunungan dan perairan, bahkan jika seseorang ingin menyelinap ke dalam keluarga Shen, mereka akan kalah. Taman Tianhu, menilai dari namanya, orang dapat mengatakan bahwa ini adalah rumah besar Shen Tianhu. Sebagai anggota terkemuka keluarga Shen, wajar baginya untuk memiliki rumah besar. Ayah, aku kembali. Begitu Chen Xiang kembali, dia bergegas ke ruang belajar. Dia tahu ayahnya ada di sana. Chen Tianhu tertawa dan berkata, kamu akhirnya kembali. Apakah kamu tahu bahwa ada sedikit kecantikan menunggumu? Apakah kamu ingat gadis kecil dari keluarga Sue? Itu istri kecilmu. Chen Xiang mengerutkan kening, berpikir tiba-tiba, seorang gadis kecil cantik yang diukir dengan warna pink dan batu giok muncul saat dia berusia 5 atau 6 tahun. Maksudmu Sue Xianxian? Chen Xiang bertanya, ini adalah putri surgawi dari keluarga Sue, dia dulu tinggal di keluarga Shen untuk sementara ketika dia masih kecil. Saat itu Chen Xiang bermain dengannya sepanjang hari, dan keduanya bersenang-senang. Ayo, dan pertunangan dibuat. Chen Tianhu mengangguk, itu benar, gadis kecil itu ada di villa, dia datang tepat setelah kamu pergi. Dia berteriak ingin bertemu denganmu. Setelah Chen Tianhu selesai berbicara,
Dia tersenyum dan melihat keluar jendela, dan Chen Xiang juga menoleh kepalanya untuk melihat pergi. Saya melihat seorang wanita jangkung dan tinggi berjalan di luar halaman. Wanita itu memiliki rambut panjang diselendang, berpakaian serba putih, dan memiliki hiasan rambut emas di kepalanya. Melihat wanita ini berpakaian seperti peri, Chen Xiang mau tidak mau menatap dengan bingung. Wanita itu baru berusia 14 atau 15 tahun, kulitnya sehalus salju, dan penampilannya cantik, membuatnya sulit untuk dilihat. Gadis itu melihat Chen Xiang melalui jendela, wajahnya yang cantik tak tertandingi penuh kegembiraan. Dia berseru, "Kakak Xiao Xiang!" Suaranya ringan dan merdu, menyentuh hati orang-orang. Chen Xiang mengakui bahwa meskipun gadis ini masih muda, tidak peduli temperamennya dalam hal penampilan, mereka sebanding dengan dua wanita cantik di cincinnya, belum lagi gadis itu belum sepenuhnya berkembang. Chen Xiang menelan ludahnya, dan berkata dengan senyum kering, "Ini benar-benar transformasi ke-18 seorang gadis. Saya pikir gadis kecil itu berubah menjadi peri kecil. Gadis ini adalah putri surgawi dari keluarga Sue, Sue Xianxian. Gadis ini adalah tunanganku," teriak Chen Xiang dengan penuh semangat di dalam hatinya. Jika di masa lalu, Chen Xiang akan merasakan sedikit jerawat di hatinya, karena dia tidak memiliki pembuluh darah spiritual. Tapi sekarang dia memiliki pembuluh darah Dewa Yin Yang. Selama dia diberi waktu, jelas bukan fantasi untuk menginjakkan kaki di puncak seni bela diri. Sue Xianxian tersenyum ringan, lesung pipi yang lucu muncul di pipinya disertai dengan rona merah yang menawan, membuat Chen Xiang kehilangan akal untuk beberapa saat. Chen Tianhu tertawa keras, menepuk bahu Chen Xiang, dan berkata, "Kalian mengejar masa lalu." Chen Xiang tertawa, dan bergegas keluar dari ruang kerja. Ketika dia datang ke halaman, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Chen Xiang mengambil tangan Giok Sue Xianxian yang lembut dan tanpa tulang, dan dengan cepat meninggalkan pandangan ayahnya, seolah-olah mereka diam-diam melakukan hal-hal buruk ketika mereka masih muda. Chen Xiang membawa peri kecil ke rumahnya, membuat iri banyak anak keluarga Shen di sepanjang jalan. "Xianxian, berapa lama kamu akan tinggal di rumah Shen?" Chen Xiang tersenyum dan membelai lesung pipi kecil yang lucu di wajah Sue Xianxian. Sue Xianxian hanya menunjukkan rasa malu di wajahnya, dan berkata dengan lembut, "Kakak Xiao Xiang, ayahku dan aku datang menemuimu ketika kami melewati kota Crouching Tiger, jadi kami tidak akan tinggal lama." Sue Xianxian datang ke Crouching Tiger karena penyakit aneh ketika dia masih muda mencari perawatan medis. Saat itu tubuh Sue Xianxian sangat lemah, sangat kurus dan sangat kecil, dan sering diintimidasi baik di keluarga Shen maupun keluarga Sue. Saat itu hanya Chen Xiang yang mengambil merawatnya dengan baik dan sering bermain dengannya. Jangka waktu itu membuatnya sangat bahagia, dan Chen Xiang sering menyemangatinya, sehingga dia bisa kuat untuk melawan penyakitnya, dan bahkan memberinya beberapa pil berharga. Ini semua disimpan dalam hati Sue Xianxian, meskipun dia tahu bahwa Chen Xiang tidak memiliki urat spiritual dan tidak memiliki masa depan, dia memutuskan untuk menikahi Chen Xiang. Chen Xiang sedikit kecewa, dan dia juga sangat menyukai Sue Xianxian ketika dia masih kecil. Setelah keluarga memutuskan bahwa Chen Xiang tidak memiliki pembuluh darah spiritual, Chen Xiang tidak memiliki teman bermain, jadi dia juga sangat senang dengannya. Sue Xianxian, "Kakak Xiao Xiang, keluarga awalnya ingin aku memutuskan pertunangan denganmu, tapi aku tidak setuju, jadi mereka memintaku dan ayahku untuk pergi ke rumah Yao untuk bertemu dengan alkemis jenius itu." Melihat perubahan wajah Chen Xiang, Sue Xianxian terkekeh. Berkata, "Jangan khawatir, saya tidak akan pernah menikah dengan pria dari keluarga Yao itu. Saya dengar dia sangat jahat." Pada usia 14 atau 5 tahun, Sue Xianxian memiliki kekuatan tingkat ke-6 dari alam bela diri fana. Dia memang jenius di antara para jenius di seluruh kerajaan Nanwu, dan ada juga seorang jenius di keluarga Yao yang bisa memperbaiki pengobatan.
Pada usia 16 tahun di mata banyak orang, mereka adalah pasangan yang sempurna. Chen Xiang sangat tenang, dia memiliki Yin dan Yang pembuluh darah ilahi, dan dua wanita kuat yang tidak diketahui asalnya membimbingnya dalam kultivasi. Dia yakin bahwa dia akan menyusul alkemis jenius termuda dalam waktu singkat. Chen Xiang menyeringai, mengulurkan tangannya untuk menyentuh pipi Sui Xianxian yang berair dan anggun, dan berkata sambil tersenyum, "Xianxian, ketika kamu pergi ke rumah Yao, kamu memberitahuku bahwa kamu memiliki tunangan, dan jika dia menolak untuk menerimanya, biarkan dia menantangku." Melihat Chen Xiang seperti ini percaya diri, Sui Xianxian juga sangat senang. Dia berjinjit, mencium bibir Chen Xiang, lalu menundukkan kepalanya, tersipu dan berkata, "Kakak Xiao Xiang, kamu harus bekerja keras. Saya khawatir keluarga saya akan mencabik-cabik kami dengan segala cara." Saat Sui Xianxian mencium bibirnya di benaknya, Chen Xiang menjilat bibirnya dan berkata sambil tersenyum, "Gadis kecil ini benar-benar sudah dewasa." Bab 44 Keterampilan Magis Gajah. Anak kecil, apakah menurutmu peri kecilmu cantik, atau senior dan saudari kita? Sebuah suara menawan tiba-tiba muncul di benak Chen Xiang. Itu adalah suara Su Meiyao. Chen Xiang terbatuk 2 kali, dan berkata sambil tersenyum, "Selama istriku cantik, hehe, tentu saja kamu juga cantik. Ngomong-ngomong, saudari Meiyao, kamu harus segera mengajariku keterampilan magis dan alkimia itu." "Bajingan, apa maksudmu?" Su Meiyao meludah genit. "Bukan apa-apa." Chen Xiang menggaruk kepalanya dan menyeringai, cahaya aneh melintas di matanya. Agar tidak mengecewakan Sui Xianxian, Chen Xiang berencana untuk begadang sepanjang hari, melipat gandakan usahanya untuk berkultivasi. Jari Chen Xiang dengan cincin tak terlihat tiba-tiba berkedip dengan cahaya redup, dan dia melihat Bai Yuyo dan Su Meiyao muncul di depannya. Mereka semua mengenakan gaun ungu, dan mereka terlihat lebih mulia dan bermartabat. Chen Xiang menebak bahwa ini adalah deposit di dalam cincin itu. Saat itu sore hari, dan matahari sangat berbisa, tetapi kedua wanita cantik itu tampaknya sangat menikmati sinar matahari yang menyebalkan dan berbisa ini. "Aura di sini sangat buruk, jika kamu tidak mengandalkan pil, sulit untuk memasuki dunia seni bela diri yang sebenarnya." Su Meiyao menatap layang dan bergumam. Kepala Chen Xiang agak besar, kedua wanita ini bisa masuk ring dengan bebas, dan mereka masih bisa mendengar suara di luar. Chen Xiang mengikuti mereka ke dalam rumah kecil, bagian dalamnya tidak terlalu besar, hanya ada 1 aula dan 4 kamar, dianggap sangat kecil di keluarga besar Shen. Di aula kecil, Su Meiyao dan Bai Yuyo minum teh spiritual yang diseduh oleh Chen Xiang. Ini adalah sesuatu yang berharga bagi Chen Xiang, dan dia biasanya enggan meminumnya sendiri. Di tempat seperti ini di mana auranya tipis, jika Anda ingin meningkat dengan cepat, Anda hanya dapat mengeluarkan pil, tetapi sebelum itu, Anda harus mengolah api ki sejati terlebih dahulu. Anda memiliki pembuluh darah Yin dan Yang, yang mana tidak terlalu baik untukmu. "Sulit," kata Su Meiyao. Chen Xiang mengangguk, dan berkata, "Saya juga meminta saran dari Sister Meiyao. Kemarilah, aku akan mengajarimu Tai Chi dan 4 simbol terlebih dahulu." Su Meiyao berkata dengan lembut, dia membelai rambutnya, dia sangat menawan, karena Chen Xiang memiliki potensi yang tidak terbatas. Su Meiyao juga ingin melatihnya dengan baik, dengan cara ini, dia juga dapat memiliki penolong yang kuat di masa depan. Su Meiyao meletakkan tangannya yang ramping di dahi Chen Xiang, lalu menutupnya dan menenggelamkannya, dan banyak kata muncul di benak Chen Xiang, setiap kalimat tidak jelas, tetapi kemudian dia tanpa sadar mengintegrasikannya. Su Meiyao meletakkan tangannya yang ramping di dahi Chen Xiang, lalu menutupnya dan menenggelamkannya, dan banyak kata muncul di benak Chen Xiang, setiap kalimat tidak jelas, tetapi kemudian dia tanpa sadar mengintegrasikannya. Su Meiyao berkata,
Ini saya menggunakan indera ilahi saya untuk mengajari Anda latihan. Saya tidak hanya menyampaikan latihan kepada Anda, tetapi juga pemahaman saya tentang latihan, jadi Anda hanya perlu berlatih sesuai. Chen Xiang sedikit terkejut dalam hatinya. Konon, dia tidak menyangka Su Meiyao masih bisa menggunakan kesadaran spiritual. Kesadaran ilahi hanya bisa dikembangkan di tingkat keenam alam bela diri fana. Itu lahir dari perpaduan kekuatan spiritual dan kekuatan nyata. Ini adalah kekuatan spiritual yang tak terlihat dan tak berbentuk, sangat ajaib. Kamu harus merahasiakan urusan kita, dan kamu tidak boleh memberitahu siapapun, termasuk istri kecilmu. Bai Yoyo berkata dengan dingin dengan ekspresi serius. Su Meiyao berkata, saya dapat memberitahu Anda, kakak senior dan saya memiliki banyak musuh, dan musuh kami manapun dapat mencubit Anda sampai mati dengan jari mereka, jadi Anda harus merahasiakannya. Dan kami tidak akan keluar dari ring dengan santai. Chen Xiang ngeri di dalam hatinya, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menerima dua wanita berbahaya seperti itu, dia mengangguk dengan tergesa-gesa, dan Bai Yoyo dan Su Meiyao juga tiba-tiba menghilang dan memasuki ring. Sihir Tai Chi, sihir 4 gajah. Meskipun hanya sebagian kecil, Chen Xiang sangat bersemangat, lagi pula, tidak semua orang bisa melatih keterampilan magis. Di dunia seni bela diri ini, seni bela diri dibagi menjadi tingkat fana, tingkat spiritual, tingkat misterius, tingkat bumi, tingkat surgawi, tingkat suci, dan tingkat dewa, dan mereka dibagi menjadi tingkat atas dan bawah. Seni bela diri tingkat surga sangat langka, dan seni bela diri tingkat dewa bahkan lebih langka. Keterampilan sihir, yaitu keterampilan sihir yang dikembangkan oleh para dewa dalam legenda, sangat kuat. Setelah latihan, seseorang dapat memiliki kekuatan untuk menjungkir balikan sungai dan laut, memanggil kekuatan guntur dan kilat, dan bahkan mengubah hidup seseorang. Melawan langit, hancurkan kehampaan, dan naik ke langit untuk menjadi dewa. Sihir Taiji adalah metode utama yang khusus digunakan untuk ki dan latihan tubuh. Ini adalah metode mental seni bela diri yang sangat mendalam dan kuat. Seni ilahi 4 gajah dibagi menjadi 4 bagian, yaitu seni ilahi naga azur, seni ilahi harimau putih, seni ilahi burung vermilion, dan seni ilahi suanu, semuanya termasuk. Keempat seni dewa ini adalah seni bela diri tambahan untuk menyerang atau pertahanan. Ketika Chen Xiang datang ke halaman belakang, pohon-pohon hijau itu menghirup udara segar. Pada saat ini, dia bisa dengan jelas merasakan aura 5 elemen antara langit dan bumi. Vena spiritual biasa dibagi menjadi atribut, tetapi Vena Yin yang Chen Xiang mewakili 5 elemen langit dan bumi, sehingga ia dapat mengolah energi sejati dari 5 elemen. Meskipun sihir Taiji adalah cara berlatih yang misterius, tetapi setelah diajari oleh indera spiritual Su Meiyao, Chen Xiang dapat menguasainya. Ketika dia melakukan kekuatan magis Tai Chi, diagram Tai Chi yang didantiannya segera berputar, dan energi spiritual langit dan bumi melonjak ke dalam tubuhnya. Vena spiritual bermutu tinggi dapat menyerap energi spiritual dengan sangat cepat, apalagi vena ilahi. Pada saat ini, Chen Xiang sedang duduk bersila di pintu masuk gua, melakukan keterampilan sihir Taiji, aura memasuki tubuhnya, segera dimurnikan olehnya, dan berubah menjadi arus hangat putih murni, mengembara melalui tulang, otot, dan meridian tubuhnya, mengumpulkan energinya di dalam tubuh. Jika Anda ingin menjadi prajurit yang kuat, Anda harus berkultivasi baik secara internal maupun eksternal. Chen Xiang sekarang memperkuat bagian dalam tubuhnya, sehingga aliran udara yang kuat akan lahir di dalam tubuhnya, yang merupakan ki sejati. Chen Xiang tanpa sadar memasuki kondisi kultivasi, energi spiritual dengan gila-gilaan mengalir ke tubuh Chen Xiang. Jika ada yang melihatnya, mereka akan mengira mereka terkejut. Memiliki meridian ilahi yin yang dan seni ilahi Tai Chi memungkinkan dia untuk dengan cepat menyerap energi spiritual langit dan bumi,
dan fungsi ilahi Tai Chi dengan cepat memurnikan energi spiritual menjadi energi sejati, sehingga dia dapat maju dengan cepat. Dan seni Dewa Taiji dan seni Dewa Empat Gajah yang dimiliki Chen Xiang sekarang adalah seni bela diri tingkat dewa, dan jika dia ingin menampilkan kekuatan seni dewa, dia harus memiliki energi sejati yang lebih kuat. Seni ilahi Qinglong dan seni ilahi Harimau Putih adalah keterampilan ofensif yang paling kuat, seni ilahi Suzaku terutama untuk api, dan seni ilahi Xuanwu untuk pertahanan. Menumbuhkan energi sejati Kemahayana dapat memadatkan bentuk di dalam dantian. Jika Chen Xiang mempraktekkan seni dewa empat simbol, maka dia akan memadatkan dalam dantian gambar dari empat dewa dan binatang buas, Qinglong, Suzaku, Harimau Putih, dan Xuanwu. Ini berarti Chen Xiang sendiri harus mengolah bobot 4 orang, meskipun itu akan membuatnya sangat keras, tetapi kekuatan yang dia kuasai melebihi orang biasa. Sejumlah besar energi spiritual dituangkan ke dalam tubuhnya, dan itu hampir disempurnakan menjadi energi sejati murni oleh latihan Tai Chi-nya. Truki mengalir melalui pembuluh darah di tubuhnya, membuat meridian di tubuhnya lebih kuat. Di pagi hari berikutnya, sinar matahari yang hangat dan menyenangkan menyinari halaman belakang rumah kecil itu dan menyinari tubuh Chen Xiang. Chen Xiang membuka matanya seperti kilat, kabut putih yang mengelilingi tubuhnya segera menghilang, hanya untuk melihat bahwa tubuhnya ditutupi dengan noda hitam, dia sudah memasuki tingkat keempat alam bela diri fana. Tingkat keempat hingga keenam dari alam bela diri fana adalah tahap lain, dan sekarang Chen Xiang telah mencapai tingkat keempat, alam Tongmai. Dia melewati rintangan yang telah mengganggunya selama bertahun-tahun. Chen Xiang menutup matanya sedikit, dan menatap diagram Tai Chi yang di dantiannya, dan menemukan bahwa ada 5 pusaran Qi sejati di diagram Tai Chi yang, masing-masing di 4 arah dan pusat. Sementara orang biasa hanya punya 1, dia sekarang punya 5. Kekuatan energi sejatinya bisa dibayangkan. Dengan kekuatan energi sejatinya, kekuatannya bisa mencapai tingkat kelima alam bela diri fana. Akhirnya melangkah ke tingkat keempat alam bela diri fana, aku tidak perlu mengumpulkan obat untuk orang-orang tua itu di masa depan. Chen Xiang sangat gembira di dalam hatinya, tetapi dia menerobos dalam semalam. Dan ketika dia berpikir bahwa Sue Xianxian telah memasuki tingkat keenam alam bela diri fana pada usia 15 tahun, suasana hatinya menjadi tenang kembali, dan memikirkan gagasan tentang alkemis muda jenius dari keluarga Yao yang mencoba untuk memukul tunangannya, Chen Xiang merasa kejam, dan dia ingin bekerja lebih keras untuk berkultivasi, lalu pergi ke rumah Yao dan kalahkan alkemis berbakat hari itu dengan sebuah tantangan. Mulai berlatih seni ilahi Azure Dragon sekarang. Su Meiyao berkata, kesadarannya telah banyak pulih, dan dia bisa melihat perubahan di luar. Secara umum, seni sihir 4 gajah hanyalah keterampilan magis, tetapi mencakup semuanya. Ini mencakup teknik tinju, teknik telapak tangan, teknik kaki, keterampilan ringan, DLL. Setelah menguasainya, Anda dapat melakukannya sesuka Anda, dengan misteri tak berujung. Naga hijau adalah atribut kayu, dan atribut kayu juga memiliki atribut angin dan guntur, jadi berlatih fungsi Dewa Naga Hijau dapat menampilkan seni bela diri dengan kekuatan angin dan guntur. Setelah Chen Xiang membasuh tubuhnya dan makan lengkap, dia pergi ke halaman belakang untuk terus berlatih seni Dewa Azure Dragon. Tai Chi dan sihir 4 gajah telah diintegrasikan ke dalam jiwanya, tidak peduli seberapa dalam dan mendalam, dia bisa memahaminya. Setengah hari kemudian, Chen Xiang mengedarkan energi sejati di tubuhnya menurut seni ilahi naga Azur, hanya untuk melihat semburan cahaya lembut biru meluap dari tubuhnya. Di dalam cahaya biru ada jejak kilatan petir, dan di saat yang sama angin sepe-sepe keluar dari tubuh Chen Xiang. Chen Xiang sekarang telah menguasai kekuatan untuk melepaskan petir dan angin dari ki sejati yang dikaitkan dengan kayu, tetapi level ini tidak cukup. Hanya dengan mampu mengubah ki sejati yang dikaitkan dengan kayu menjadi guntur dan kilat yang kuat serta angin kencang, dia dapat menggunakan seni bela diri Azure Dragon.
Chen Xiang mengontrol ki sejati atribut kayu di tubuhnya untuk mengalir di meridian tubuhnya dengan cara yang aneh, bersirkulasi dan bersirkulasi. Ki sejati mengalir dengan cara yang aneh, terkadang cepat dan terkadang lambat, terkadang mengalir deras seperti sungai yang deras, terkadang seperti aliran sungai yang menggelegak.